Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat Al-Munafikun itu ayat 10 ingin dikembalikan ke dunia sebentar saja hanya untuk bersedekah. Karena di saat menjelang sakaratul maut, menjelang kematian, diperlihatkanlah pahala sedekah yang menakjubkan besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para mustami, baik yang ada di Aula Yatim Center Situbondo maupun dimanapun saat ini berada, rahimani wa rahimakumullah. Dikala kondisi sehat segar bugar itu adalah kondisi prima, kondisi yang kebanyakan orang itu lupa dengan akhirat. Disangkanya orang hidup itu masih akan bertahan lama, sehingga akhirat itu dikesampingkan. Ngapain juga mikir mati gitu. Kita masih segar bugar. Orang yang sehat, sehat segar bugar itu pikirannya adalah bagaimana beramaliyah di dunia ini bisa mencapai apa-apa yang kudu dicapai. Sudah punya usaha di rumahnya, punya sawah misalkan, terus di sawah ada sawah, dikerjakan, memperkerjakan banyak orang. Artinya sawah ini sebagai pasif income. Sudah disediakan modal sekian, ada semua pekerja-pekerja dengan ongkos sekian, dan bisa dikalkulasi nanti panen itu mendapatkan sekian. Dalam kondisi prima bisa ngurus sawah meskipun tidak terjun ke sawah. Di rumah dia ada kos-kosan misalkan, ada kos-kosan banyak sekali, diawasi atau dikelola sambil duduk-duduk. Terus di depan rumah masih ada kios, ada ruko, ada kios. Selain disewa-sewakan juga buka usaha juga di situ, buka usaha juga. Masih punya macam-macam usaha. Wah, ini lagi sedang produktifnya, sehat-sehatnya. Badan masih bisa mengakomodir semua makanan. Mau beli sate, mau beli kepala kambing, mau beli apapun, masih jenak lah. Mau pagi mau rekreasi ke Navara, sore ke Utama Raya, malam nanti ke Kampung Kerapu, besoknya lanjut ke Malang, besoknya lanjut ke Lamongan, besoknya lanjut kemana dalam konteks tanah air. Yang lebih kaya lagi besok ke Singapura, satu hari satu malam ke Thailand misalkan, keliling terus. Ya kalau yang agamis oke lah, umroh keliling Mesir, keliling Yaman. Sekarang kan banyak umroh plus itu. Badan masih sehat segar bugar, punya harta ini ya untuk memenuhi keinginannya, untuk memenuhi, ya kalau bahasa agak miringnya, ya untuk memenuhi hawa nafsunya, beli lagi aset untuk sana, dikembangkan untuk usaha properti, nggak ada habisnya, karena masih sehat, masih bugar, segar bugar, dan dalam posisi juga masih seneng-senengnya cari harta,
masih ingin seperti Tommy Winata, seperti itu, masih ingin seperti Aguan, bisa bikin pemukiman, bisa macam-macam. Ini ta'mulul ghina lah, kondisi takhsyal faqra, ya, takut miskin. Ini satu paket. Orang yang ta'mulul ghina, yang pemikirannya ingin kaya, ingin terus menjadi kaya dan lebih kaya, ini di saat yang sama dia takut miskin. Makanya kemarin salah satu capres kita itu menggulirkan, yang paling ditakuti oleh koruptor itu adalah hukuman pemiskinan. Karena koruptor itu adalah orang yang serakah. Serakah itu karena dia sangat ingin menjadi lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya. Maka dia menghalalkan segala cara. Nah, orang yang orientasinya ingin lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya, tentu yang paling ditakuti adalah kalau hartanya itu hilang, atau dia akan susah kalau tidak bertambah kaya. Kalau tidak bertambah kaya saja susah, apalagi hartanya sampai hilang. Kalau hartanya yang ada itu hilang, tidak bisa menambah harta, dia susah, apalagi harta yang ada hilang. Ini sangat menakutkan. Maka ancaman hukuman koruptor oleh salah satu capres yang kemarin ikut nyapres itu 0 berapa ya Pak Anies, 0 berapa ingat, 01, itu untuk membuat efek jerah kepada koruptor. Kalau di negara-negara tetangga ada hukuman mati. Di Arab Saudi itu dipancung, di Malaysia digantung, di Cina itu ditembak dengan jarak dekat, di Korea Utara ngeri lagi. Apa coba? Ada akuarium piranha, akuarium besar isinya ikan-ikan piranha. Koruptor itu atau siapapun yang dihukum mati itu diantaranya dimasukkan ke kolam, ke akuarium itu, langsung dikerikiti langsung dimakan hidup-hidup oleh ikan piranha. Tapi memang di Korea Utara tidak jadi ukuran, tidak jadi patokan. Hukuman sana itu suka-suka yang berkuasa. Ada yang dimasukkan ke kerangkeng dengan belasan atau puluhan anjing lapar. Jadi itu orang hidup-hidup masukkan kerangkeng, di dalamnya ada puluhan anjing lapar. Ya karena negara komunis, ya kejam sekali. Di Indonesia tidak memungkinkan hukuman mati seperti itu untuk koruptor. Maka yang sangat memungkinkan adalah undang-undang perampasan aset atau pemiskinan. Nah, ini yang sangat tarik ulur saat ini, dan beberapa waktu lalu sedang diproses di DPR. Tarik ulurnya kenapa tidak segera disetujui? Konon karena diantaranya para DPR-nya pun juga termasuk yang kena ancaman hukuman itu, gitu. Oknum-oknum DPR-nya, sehingga mereka takut untuk mengesahkan atau menyetujui RUU perampasan aset atau pemiskinan itu. Nah, dalam kondisi-kondisi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah kondisi-kondisi yang sangat puncak. Jadi Rasul menyampaikan orang yang segar bugar ini biasanya kan tidak mikir mati, tidak mikir akhirat, sehingga dia enggan bersedekah, enggan sekali bersedekah. Padahal orang kalau sudah mati atau menjelang mati, kalau sudah balaghul kuma, nyawa sudah ada di kerongkongan ini, bahkan di surat Al-Munafikun itu ayat 10 dinyatakan bahwa orang bahkan sudah mati, ingin dikembalikan ke dunia sebentar saja, hanya untuk apa? Hanya untuk bersedekah, hanya untuk bersedekah. Karena ternyata si orang yang meninggal ini tadi sebelum mati atau menjelang kematian di dalam sakaratul mautnya diperlihatkanlah, atau dalam hadis ini orang yang sedang nyawanya di kerongkongan itu, kenapa kok sampai dia begitu bersemangat untuk sedekah? Li fulani kada,
untuk si A ini, untuk si A ini, hartaku yang ini untuk ini, yang ini, semua disedekahkan. Karena di saat menjelang sakaratul maut, menjelang kematian, diperlihatkanlah pahala sedekah yang menakjubkan besarnya, yang sangat besar. Sayang, orang yang sudah mati tidak mungkin bisa kembali hidup, dan orang yang sudah nyawanya sampai di kerongkongan itu sudah ditutup semua peluang amal atau peluang pahalanya. Bahkan taubatnya pun sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kan kondisi orang yang taubatnya sudah tidak diterima. Yang pertama ini, idza balaghul quma, apabila nyawa sudah ada di kerongkongan. Satu. Yang kedua, apabila matahari sudah terbit dari arah tenggelamnya, dari arah barat. Dua kondisi itu amal sudah tidak dihitung, taubat sudah tidak diterima. Makanya dalam hadis ini dinyatakan, meskipun dia mengalokasikan li fulani kada, percuma, karena sesungguhnya harta-harta itu sudah beralih kepemilikannya, sudah beralih kepemilikannya. Orang kalau sudah sakaratul maut, apalagi sudah meninggal, harta yang masih menjadi hak milik dia sebelumnya ini sudah langsung berpindah kepemilikan. Hakikatnya adalah berpindah langsung menjadi milik Allah, dan Allah mengalokasikannya kepada ahli waris. Ini sudah miliknya ahli waris. Nah, cara pembagiannya ya versi Allah. Maka harta waris atau harta pusaka itu cara baginya ya harus memakai caranya Allah. Ya, tadi malam Kak Ning itu setoran ayat tentang faraid, tentang pembagian waris bagi si istri. Misalkan kalau suami meninggal itu ada bagian seperberapanya. Bagi istri yang tidak punya anak laki, anaknya cuma perempuan saja, itu berapanya. Saudara yang meninggal itu masih dapat. Tapi kalau punya anak laki, itu saudara yang meninggal sudah nggak dapat. Anak laki dapat seberapa, anak perempuan dapat seberapa. Itu semua ditata oleh Allah, karena hakikatnya harta yang ditinggal mati oleh seseorang yang sebelumnya dia memiliki harta itu menjadi harta pusaka atau harta waris. Saya sering ditanya, saya punya anak angkat Ustaz, mulai di dalam kandungan itu sudah saya biayai, begitu lahir sudah langsung kita ambil, kita adopsi jadi anak, sudah kita anggap anak sendiri. Itu gimana? Apa berhak atas harta waris? Kalau waris tidak dapat, tidak berhak. Anak angkat itu tidak ada sambung nasab ke orang tua angkat, sehingga banyak itu variabelnya nanti yang harus diperhatikan. Yang pertama jelas tidak bisa saling mewarisi, tidak bisa saling mewarisi. Yang kedua, dia tetap sebagai bukan mahram, ngangkat anak perempuan itu, meskipun dipelihara sampai diangkat mulai bayi. Ketika nanti datang balik, usia balik, ya sudah tetap bukan sebagai mahram. Maka harus hati-hati betul memperlakukan anak angkat. Terus anak-anak kandung sekalipun tentang masalah harta, kalau orang tua ingin adil begitu, ya sudah hibah saja. Jikalau hidupnya hartanya di kapling-kapling, yang sana untuk si anak ini, yang sana untuk anak ini, yang sana untuk anak ini. Kita lihat Masya Allah Pak Haji Rebu, lahannya luas, langsung dibagi tek, jelas, bikin rumah tek, jelas. Nah, ini hibah namanya. Beda nanti kalau yang waris ini beda. Ini bukan butuh warisan seperti ini, tetapi memberi hibah, dan itu sah, boleh. Nah, yang dimaksud harta waris itu adalah ketika meninggal dan masih punya hak.
inilah hak yang ditinggal mati oleh pemiliknya, inilah harta waris, harta pusaka yang wajib dibagi menurut versi Allah, menurut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang suami meninggal, terus ini anak-anaknya, bapaknya meninggal, anak-anaknya, oh ibu masih ada kok, mudik-mudik warisan. Bukan seperti itu. Pembagi warisan itu disegerakan. Adapun nanti peruntukannya masih untuk tunggu uripnya ibunya dan lain sebagainya, itu hal lain. Tetapi yang harus disegerakan adalah menunaikan kewajiban itu. Karena kalau ditunda, apalagi sudah berganti generasi, ini akan rancu, rame, ruwet gitu. Ketika bapaknya meninggal, anaknya masih utuh 4 misal ini. Karena ibunya masih seger, masih hidup, nggak diudik-udik harta peninggalan bapak itu. Nah, kemudian terus qadarullah ibunya ini awet urip itu panjang umur, sampai kemudian anaknya salah satunya ada yang meninggal. Tinggalan dari bapaknya yang tadi itu belum dibagi, ya, belum dibagi harta pusakanya, adalah salah satu anak yang sudah meninggal. Wah, ini ruwet ini nanti pembagiannya. Sudah meninggal, turun ke anak lagi, ke cucu, wah ruwet. Belum lagi ya kalau semuanya ini soleh, semuanya ini lurus, paham, nggak begitu masalah. Tapi kalau sudah ada yang nyerekal, saya pernah cerita di mana ya, ada ya itu seperti itu, ada ini untuk tunggu urip ibunya yang tunggu, jadi punya lahan banyak Pak Haji, punya lahan banyak. Ketika sudah sepuh itu sudah dibagi-bagi sama bapaknya itu sebelum meninggal, itu dihibahin itu sawah segini. Nah yang segini, yang ini pekarangan dan sawah yang sebelah situ ini gitu urip orang tua. Kalau bapak ibu masih hidup ya untuk bapak ibu, kalau nanti bapak mati ya tinggal untuk ibu gitu Pak. Nah kemudian bapaknya kemudian meninggal. Nah itu yang aset yang untuk tunggu urip itu kalau orang desa nanti kalau mati Pak, itu tidak langsung dibagi tapi sampai entek selamatane gitu. Ngerti nggih kebudayaannya orang Jawa itu, orang desa. Sampai entek selamatane iki Mbak tahu 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun mendak pisan, mendak pindu. Kalau mendak telu itu sudah 1000 hari ya itu. Nah kalau sudah 1000 hari itu sudah dinyatakan habis selamatannya. Kecuali ada di budaya para kiai di kampung, di pondok pesantren itu ada haul. Kalau haul itu sudah entek selamatannya berpuluh-puluh tahun pun masih diperingati kematian itu setiap tahun. Haul itu 1 tahun. Nama waktu sebenarnya haul. Nah kasus yang kemudian kita ceritakan ini, qadarullah ibunya ini awet urip, gak mati-mati. Anaknya ada yang sudah mati, ada yang belum mati. Nah ini ada salah satu anak yang nyerekal Pak, yang nyerekal. Ayo ikut ndang dibagi ae, utawa bagi aku tak cukup dhisik. Wow, saudaranya yang lain geger. Lho kok sik ra Mas, wong ibu lu masih ono. Iku kan biyen wasiate bapak. Lek ibu si ono gak usah diudik-udik. Ngomong apa coba? Lek ngono biung ndang diracun ae. Lek wong Jawa wong desa itu bilang biung ndang diracun ae. Masya Allah, ini nyata ada ini. Ini Masya Allah, ini termasuk orang yang dalam takmulul ghina, engkau menginginkan kekayaan, atau bahkan dalam kondisi orang yang seperti ini, yang serakah seperti ini, dalam kondisi taksal fakro, takut miskin gitu. Sehingga boro-boro sedekah yang seperti itu, kalau bisa bukan miliknya pun ingin dirayah gitu. Ingin diambil, ingin diminta.